untuk sejarah kopi memang mungkin punya sejarah ya. Ada yang namanya Gunung Gedong dulu. Memang Bapak juga sepintas itu ya. Kata orang tua dulu ada yang namanya bangunan gedong di atas di sana dekat curug berupa bangunan permanen gitu ya. Jadi hasil bumi yang dari Priangan mungkin dari Priangan Timur itu dibawanya pusatnya ke sini. Melalui angkutannya itu kalau dulu pedati, gerobak kuda gitu. Jadi ada istilah namanya sekarang sampai sekarang Gunung Gedong. Mungkin dari situ awal mula kopi di Bunar. Memang kalau masyarakat di sini dari dulu juga udah nanam kopi siapa ya. Cuman kan belum tentu belum punya tujuan sebatas nanam aja gitu. Pasarnya kemana? Paling pasar-pasar yang ya seperti ke Zanzibar. Kopi disebutnya kopi abragan asalan gitu. Abi awal ngebon di tahun 2016 tina ngakutan pupuk, terus ngored, terus maculan, perantingan. Sejarah Bunar itu sebenarnya panjang ya. Mulai dari kampung Lembur Kolot dulu namanya itu Lembur Kolot ya. Kalau sekarang Pangkalan. Nah, di situ waktu zaman Belanda itu tempat itu terkena musibah longsor. Nah seketika otomatis dipindahkan sama pemerintah ke Buni Hurip. Makanya dinamakan Kampung Buni Hurip. Sementara di Buni Hurip itu tanahnya itu labil, rawan longsor juga. Sekitar tahun 35 ke sini, sekitar 48, 35. Nah dipindahkan lagi ke tempat ini yang bernama Cibunar. Nah kenapa disebut Cibunar? Dulunya itu ada rumpun bambu, bambu yang namanya bunar. Kalau di sini namanya tamiang, ya, yang awit tamiang itu kan. Di bawahnya mengalir air. Jadi rumpun bambu itu bundar, di bawahnya mengalir air. Jadi disebutlah Kampung Cibunar Strip Buni Hurip. Dari prosesor kopi Bunar. Untuk pengolahan sendiri, untuk pengolahan saat ini, saya bikin double wash, full wash, honey, sama natural. Saya itu terjun ke kopi itu karena saya ingin mengangkat nama baik kampung saya sendiri gitu ya. Untuk ya mengharumkan nama dengan cara memproses mungkin. Di tahun 2007 ada yang namanya program PHBM, pemeliharaan hutan bersama masyarakat. Nah, disitulah awal mula 2007 petani mulai menanam kopi secara serempak. Itu pun belum tahu arahnya kemana juga gitu kan, soalnya belum rame Arabica seperti sekarang ini. Nah di akhir mungkin 2017 barulah terbukanya yang namanya Kopi Bunar. Nah, atas pemuda sekarang berlanjut ke pemuda petani muda ya. Mungkin awal terinspirasinya pemuda kan ada dapat bantuan dari Kementerian Industri dan Perdagangan berupa mesin huller, pulper, sama mesin sortasi. Cuman dari kementerian itu minta persyaratannya harus ada BIMTEK dulu, bimbingan teknik selama 5 hari di Tasikmalaya. Nah Bapak ada inisiasi, wah kalau begini kita kerahkan pemuda aja dulu. Nah sebanyak 20 orang. Nah berangkat dari situ
barulah mungkin tergugah pemuda itu mau jadi petani. Sebenarnya seperti itulah. Motivasi abi mungkin kangge petani muda misalnya janten nging isin lah jadi petani. Intinya mah jangan malu, karena kan kalau dalam kerja apapun gitu kita kan harus mensyukuri gitu. Saya harap juga anak-anak muda ya mau turun. Alhamdulillah kalau benar anak-anak muda udah mau turun ke kebun kopi ya, proses ataupun memetik ataupun memupuk. Ya itulah dari awal sampai sekarang bareng-bareng sama Bunar tuh memang alhamdulillah aja ya berkesan ya. Terus ada perlahan-perlahan mungkin belum sih disebut puas, tapi perlahan-perlahan adalah ya, ada dampaknya ke arah yang lebih baik. Chase your tail light. I'll be under your skin, letting you go for a while, then I'm taking you in. Mulai bergelut di dunia hitam ini, tapi nggak selalu hitam ya. Dunia kopi ini udah cukup lama menurut saya, 5 tahun lah, 6 tahun bahkan perjalanan di dunia kopi ini. Entah kenapa memang tiba-tiba suka aja gitu sama kopi. Mungkin karena cuan ya. Dari cuan jadi suka. Jadi ya nggak ada alasan untuk kenapa sih jatuh cinta di bidang ini atau di kopi, kenapa harus kopi. Nggak ada alasan, karena untuk cinta itu tak butuh alasannya. Oh ini asik. Aduh. Nah, awalnya juga diajaknya sih nggak langsung jadi barista. Jadi bertahap gitu maksudnya. Jadi dari kasir, terus dari kasir aku diem di bar sambil ngeliatin selama 3 bulan. Nah dari situ baru aku boleh megang, kayak boleh beradaptasi dengan alat-alat kopi, kayak misalkan mesin, terus kayak portafilter dan lain-lain. Pendapat dari customer ya, awal-awal cukup sakit hati juga sih ketika memang ada beberapa mungkin oknum customer ya, saya bilangnya, yang memang kenapa sih harus kopi-kopi tasik gitu, kenapa nggak yang luar aja, kenapa yang nggak yang ngambil yang udah terkenal kayak Gayo, Toraja, Flores, Wanoja, Kamojang dan lain-lainnya, Puntang, Malabar dan lain-lain, kenapa nggak itu aja? Pendapat untuk ada kopi lokal sih sangat bagus ya, maksudnya karena untuk mengembangkan juga gitu, untuk mengangkat kayak perkopian di Tasik gitu. Bagusnya juga kan ada kopi lokalnya juga, maksudnya kayak di Cibunar, terus kayak Cigalontang gitu. Ciri khas Tasik banget kan. Terus buat kayak penyeduhan juga, maksudnya tuh orang juga tertarik gitu, maksudnya untuk nyoba kopi lokal itu gitu. Jadi untuk selera sih aman-aman aja gitu, maksudnya tuh banyak yang suka juga gitu, banyak yang tertarik juga. Selama ini sih tanggapan kopi shop terhadap kopi lokal Tasikmalaya ya, ada yang mau makai, ada juga yang belum mau makai. Nah makanya peran roaster di sini saya untuk meyakinkan para owner ataupun para barista, yuk pakai kopi lokal Tasikmalaya. Kopi lokal Tasikmalaya juga siap bersaing dengan kopi-kopi yang lain. Ayolah, di hulu kita perbaikan, di hilir juga kita mau memakai supaya bisa sinergi. Mudah-mudahan ke depannya kopi shop Tasikmalaya bisa memakai kopi lokalnya sendiri. Kepuasan customer ya, setelah mungkin ada komunikasi ke hulu sampai komunikasi ke roastery gitu, saya rasa bisa bisa bersaing lah ya. Ternyata oh iya, ini yang saya harapkan tuh kesampaian juga ketika memang kita ada komunikasi satu arah ya dengan roastery dan petani gitu. Jadi kita membutuhkan barang yang berkualitas, berarti istilahnya harus ada sama-sama lah ya, bareng-bareng belajar gitu gimana caranya untuk meningkatkan kualitas baik dari roastery maupun hulu. Perkembangan ngopi di Tasik sih menurut aku sekarang jauh banget ya sama dulu gitu. Teruntuk kayak coffee shopnya sendiri, kayak barista-baristanya juga, terus kayak produk-produknya juga, kayak dari kopinya gitu, maksudnya dari kopi lokalnya juga gitu maksudnya. Jadi banyak banget perubahannya dari dulu sampai sekarang.
Cuman menurut saya kesulitan kita di sini untuk di hulu nih, karena ilmu saya belum sampai ke hulu, jadinya saya dan rekan-rekan nyari teman-teman di luar kota yang memang expert di bidangnya, di bidang hulu gitu. Alhamdulillah teman-teman dari luar kota juga sangat membantu, mulai dari roasterinya. Saya lempar sampel-sampel green bean-nya ke roastery-roastery luar, dan ternyata lumayan outputnya juga positif. Terus ada kenalan yang dari kebun yang memang shelter-shelternya udah cukup maju. Kami sama khususnya Bunar ya, saya sama Dani juga mungkin dibantu sama Pak Jaja juga untuk ngembangin kopi Tasik, mengundang lah teman-teman untuk gimana sih caranya kopi Tasik tuh lebih baik lagi teman-teman dari luar kota. Alhamdulillah outputnya sekarang sudah mulai membaik ya. Mungkin kendalanya adalah dari segi keilmuan ya. Kadang petani pun tidak tahu pohon kopinya harus digimanain gitu, merawatnya, terus mungkin untuk ngeprosesnya tuh harus kayak gimana gitu. Dan saya harapkan kedepannya ada Q processor ya. Q processor tuh mungkin orang yang expert di bidang proses pasca panen gitu. Saya rasa harus ada ya itu di Tasikmalaya, karena untuk kemajuan kopi Tasik sendiri ya itulah Hilir membantu memakai produk dari hulu. Nah, alhamdulillah di tahun 2019 ini saya buka roaster namanya Moesa Roaster. Mudah-mudahan si Moesa Roaster ini bergerak untuk memajukan kopi-kopi lokal. Di sini kita berusaha untuk ikut mempromosikan kopi-kopi lokal Tasikmalaya. Banyak kopi-kopi lokal Tasikmalaya yang beranjak untuk mengejar kualitas. Cuman sebuah proses harus tetap dilalui, tidak sesingkat itu. Makanya saya mengajak ke semua kedai Tasikmalaya ataupun kopi shop Tasikmalaya untuk memakai kopi lokal Tasikmalaya, mau itu di filter ataupun espresso base-nya. Hulu dan hilir semakin sinergi, hulu membantu kebutuhan hilir, hilir membantu memakai produk dari hulu. Terima kasih. Kabut bergerak menuju lembah, seperti gelembung payung berundang dan menaungi pepohonan Tasikmalaya. Pak Abah lahir tahun tahun genep hiji. Nanam kopi perkiraan sekitar 75% lah. Lebih kadang. Muhun. Tos nanam kopi karena sekitar langkung 75%. Kopi sendiri di Desa Parentas itu sudah berjalan dari dulu, dari tahun 1997. Itu sudah mulai penanaman. Dan penanaman itu terjadi ya saat ini masih ada yang panen dan masih ada. Namun tahun 97 tidak berkembang karena pemasaran yang kurang. Tahun 2008 diregenerasi kembali, diinisiatif oleh rekan yang ada di Bandung, masih orang Parentas juga namun dia ada di Bandung, dan mereka menanam kopi sebanyak kurang lebih 20.000 pohon. Namun tanaman 2008 itu tumbang di tengah perjalanan karena masalahnya masih sama pemasaran. Akhirnya 2017 kita mencoba mengembangkan kopi. Alhamdulillah kebun kopi Parentas ayeuna lah majang gitu.
sakintannya kopina katinggal buktasna sarae ini ya sugana kapayuna neras gitu sae. Nah alhamdulillah tos aya gitu kirang langkung 1.500-an mohon. Tapi alhamdulillah nu ayeuna itu alhamdulillah. Tahun kamari alhamdulillah masa panen kirang langkung 3 ton pengen lah. Mudah-mudahan panen anu kadua ieu mudah-mudahan langkung nuti payun. Sejarah kopi di Desa Parentas ini tidak luput dari sebuah histori yang panjang. Awalnya saya sebagai kepala desa melihat ada sesuatu hal yang salah di desa kita, yaitu penanaman lahan perhutani dengan sayuran. Berpikir ke sana, kalau kita membiarkan kesalahan itu terus terjadi, ini akan semakin meruncing dan bahkan bisa membuat suatu bencana yang besar. Makanya tahun 2017 kita beralih bagaimana caranya pemanfaatan lahan di bawah tegakan, karena kita ketahui bersama bahwa hutan Parentas ini merupakan hutan lindung. Jadi bagaimana caranya supaya hutan lindung ini tetap lestari namun masyarakat dapat penghasilan. Akhirnya kita memfasilitasi bagaimana caranya supaya masyarakat mampu menghasilkan sesuatu dari meskipun ada tegakan. Akhirnya pemanfaatan lahan di bawah tegakan, inisiatif kita ke kopi. Kalau menurut saya sih, ketika kita menggunakan kopi lokal itu saya punya rasa kebanggaan tersendiri. Karena ketika saya menyeduh kopi yang saya seduh adalah kopi yang berasal dari tanah saya sendiri, yaitu Tasikmalaya. Gitu. Dan ternyata kalau misalnya kita tahu tentang kopi lokal, kita makin paham bahwa potensi yang ada di Tasikmalaya itu sangat besar. Seperti itu. 2018 kita mulai punya alat dan alhamdulillah sampai saat ini sudah punya produk kopi Parentas. Meskipun minim dari segi permodalan, tapi masyarakat Desa Parentas tidak berhenti berjuang untuk membuat kopi Parentas ini supaya bagaimana caranya kopi Parentas ini lebih enak rasanya, kemudian bagaimana menjadi kopi yang specialty. Alhamdulillah kita disupport oleh teman-teman kedai di Tasikmalaya itu yang awal mensupport kita, dan juga tidak lupa dari teman-teman ngopi di Tasik juga mensupport kita, memberitahu ilmu bagaimana caranya supaya kopi ini menjadi kopi specialty. Banyak yang berperan di kopi Parentas ini. Kopi ini tidak hanya dinikmati oleh orang Parentas tapi dinikmati oleh orang Tasikmalaya. Suka ke kopi itu gimana ya, asik, maksudnya asik itu di dalam satu kopi itu kita dapat nemuin beberapa pelajaran gitu, dari kita belajar kimianya ada, fisikanya ada, terus matematikanya juga ada, terus bagaimana cara menghitung durasi yang kayak gitu juga ada gitu. Jadi menarik lah, asik, banyak untuk dipelajari dan bukan sekedar di kopi aja gitu yang bikin menariknya. Ada juga kayak misalnya kita dapat bertemu dengan orang-orang baru. Akhirnya belajar sama si Om pas tangkal kopi itu lagi di Cimulu di samping Wan Knalpot. Itu tahun berapa ya, 2016 awal itu ya, 2016 awal dikenalin sama si Om, belajar di sana. Saya tertarik dengan kopi karena dari kecil saya sudah minum kopi. Ya mungkin pada tahu itu waktu kecil saya minumnya kopi saset ya, kopi saset. Tapi semakin kesini karena ada teman saya yang nawarin kopi dadakan gitu ya, kalau dulu bilangnya kopi dadakan yang digiling langsung, saya makin tertarik ke kopi. Awalnya dulu saya suka minum robusta pakai gula gitu. Tapi semakin kesini saya tahu ada kopi Arabica, dan setelah saya tahu Arabica itu saya ngulik-ngulik nyari tahu tentang Arabica. Ternyata kopi itu tidak melulu
tentang kopi yang manis atau kopi dicampur gula, tapi ada juga kopi-kopi yang lain diseduh dengan cara-cara yang lain selain ditubruk atau dicampur langsung dengan air. Kopi lokal itu juga bagus. Kenapa? Karena kebanyakan kan orang-orang di lokal sini tuh taunya Aceh Gayo yang kayak gitu. Terus adanya si kopi lokal Tasikmalaya juga nggak kalah enak kok sama yang di Aceh, nggak kalah enak sama yang di Bali gitu juga. Jadi banyak pengetahuan baru tentang orang-orang yang pertama kali nyobain kopi, bahwa oh geuning ada gitu, geuning aya sih kopi di Tasik teh, emang aya naon wae gitu kan. Jadi enak lah gitu. Terus kalau misalnya rasa mah itu mah selera lagi ya, balik lagi, jadi nggak bisa menilai kopi itu enak atau nggak enak. Jadi tergantung lidah kita, cara menikmatin kitanya kayak gimana gitu doang sih. Ada satu kopi lokal yang mungkin kebanyakan customer ketika mesen kopi lokal bilangnya enak, yaitu ada satu kopi Parentas. Itu menjadi favorit para customer yang sering datang ke saya. Jadi mereka sering menanyakan kopi lokalnya ada apa aja, ada Parentas nggak, ada Parentas nggak. Sering mereka nanyain kopi Parentas, dan ya sampai saat ini kopi lokal bisa diterima dengan baik oleh para konsumen seperti itu. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami masyarakat Desa Parentas, di mana kami meskipun desa terluar di Kabupaten Tasikmalaya, terjauh dari jangkauan, tapi kita masih bisa refocusing untuk hutan, dan kita masih bisa berkarya melalui hasil-hasil pertanian yang ada di Desa Parentas ini. Itu semua bisa berjalan karena adanya dorongan dari semua pihak. Pokoknya jangan ada drama di antara kita. Bapak otomatis berpesan khusus kepada roster-roster yang di hilir, kalian terus maju, semoga sukses, karena kunci petani adalah orang-orang roster, kedai-kedai, semoga kalian tetap terus maju, sukses. Kapayuna abi hoyong ngamajukeun lembur panginten. Mudah-mudahan kopi-kopi Tasik sih semakin sini semakin baik, mulai dari kuantitas maupun kualitasnya ya. Asalkan mungkin kita ada kemauan dan niat, juga komunikasi ya, dari hulu ke hilir, bersinergi, kerjasama, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama mengupgrade diri. Saya rasa bukan hal yang tidak mungkin ya, kopi Tasik bisa bersaing dengan kopi-kopi nasional, bahkan kopi-kopi luar negeri ya. Terima kasih juga kepada semua teman-teman kedai yang ada di Tasikmalaya khususnya, dan juga yang ada di luar kota yang sudah menggunakan kopi Parentas ini. Semoga kita ke depan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Parentas ini. Can tuntas muncan ngopi Parentas. Terima kasih. Namun dari sini kita punya satu tantangan gitu untuk membuat kopi lokal ini jauh menjadi lebih baik seperti itu. Jadi walaupun memang dibandingkan dengan kopi luar masih jauh, tapi kita tidak boleh kalah dengan kopi lokal ini, terutama kopi Tasikmalaya. Perkopian di Indonesia, terutama untuk di Tasik juga ya, makin menjelijit, itu makin banyak dikenal sama orang juga, apalagi untuk kopi lokalnya gitu. Semoga makin diminat sama banyak orang. Kedepannya kopi shop Tasikmalaya bisa memakai kopi lokalnya sendiri.
Dapat apa tuh? Kita dapat tanaman buat di coffee shop yang bakal dijual seharga 150 juta. Anjing. Cek. Aku ping. Nanti aku ya baru udah ke kalinya. Itu siang dia barangkali bisa pada tahun ya. Tinggal pocong sadang anu daya kesalahan jadinya pisan. Koyak kieu siang Iya. anjing lah